Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firza Wulandari, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bagasi. Saya akan mempresentasikan rancangan bab 2 saya dengan judul gambaran nilai IT ratio neonatus dengan risiko sepsis di Rumah Sakit Harapan Sehati. Tinjauan pustakanya yaitu sepsis pada neonatus merupakan sindrom klinis yang ditujukan dengan adanya tanda-tanda respon inflamasi sistemik dan bukti infeksi pada bulan pertama kehidupannya yang terjadi sebagai akibat infeksi yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Sepsis adalah sindrom klinis dengan adanya Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS dan infeksi. Sepsis merupakan suatu proses berkelanjutan mulai infeksi, SIRS, sepsis berat, lalu keranjatan atau shock septik, disfungsi multi-organ, dan akhirnya kematian. Manifestasi klinisnya sepsis pada neonatus berupa hipotermi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius atau hipotermi dengan suhu kurang dari 36 derajat Celcius dengan takikardi atau frekuensi jantung lebih dari 160 kali per menit dan takipnu yaitu frekuensi pernapasan lebih dari 60 kali per menit. Manifestasi klinis yang pertama infeksi, terbukti infeksi atau proven infection bila ditemukan kuman penyebab atau tersangka infeksi, suspected infection, bila terdapat gejala klinis dan pemeriksaan penunjang lain. Yang kedua, sepsis, SCRS disertai infeksi yang terbukti atau tersangka. Yang ketiga ada sepsis berat, yaitu sepsis yang disertai disfungsi organ kardiovaskuler atau disertai gangguan nafas akut atau adanya gangguan dua organ lain seperti neurologi, hematologi, urologi genital, dan hepatologi. Yang keempat ada shock septic, sepsis dengan hipotensi dan membutuhkan resusitasi cairan dan dukungan obat inotropik atau tekanan darah sistolik kurang dari 65 mmHg pada neonatus 0-7 hari dan kurang dari 75 mmHg pada neonatus 0-30 hari. Klasifikasi terjadinya sepsis. Yang pertama sepsis neonatus awitan dini atau early onset neonatal sepsis merupakan infeksi perinatal yang terjadi kurang dari 72 jam dan biasanya diperoleh pada saat proses kelahiran atau in utero. Proses infeksi pasien semacam ini disebut juga infeksi dengan transmisi vertikal. Yang kedua ada sepsis neonatus lambat, yaitu late onset neonatal sepsis, merupakan infeksi postnatal lebih dari 72 jam yang diperoleh dari lingkungan sekitar atau rumah sakit, yaitu infeksi nosokominal. Proses infeksi pasien semacam ini disebut juga infeksi dengan transmisi horizontal. Faktor resikonya, yang pertama ada faktor bayi, yaitu asfiksia perinatal, berat lahir rendah, bayi kurang bulan, prosedur invasif, dan kelainan bawaan. Faktor dari ibu, persalinan dan kelahiran kurang bulan, ketuban pecah lebih dari 18-24 jam, chorioamnionitis, persalinan dengan tindakan demam ibu, lebih dari 30 derajat 38,4 derajat Celcius, infeksi saluran kemih pada ibu, cairan ketuban hijau dan berbau, faktor sosial ekonomi dan gizi ibu. Gejala klinis, gejala umumnya bayi kelihatan tidak sehat, tidak mau minum, kenaikan atau penurunan suhu dan sklerema. Gejala gastrointestinal, mual, muntah, mual, diare, hepatomegali, dan perut kembung. Gejala saluran pernapasan, dyspneu, takipneu, dan cyanosis. Gejala kardiovaskuler, takikardia, edema, dan dehidrasi. Gejala neurologis, letargi, irritable, dan gejala hematologi, ikterus, splenomegali, pateki, dan perdarahan. Diagnosis sepsis neonatus, pemeriksaan laboratorium saat ini yang digunakan untuk menegakkan diagnosis sepsis neonatus yaitu pemeriksaan mikrobiologi, hematologi, dan imunologi.
di mana setiap jenis pemeriksaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemeriksaan kultur darah atau mikrobiologi mempunyai kelemahan karena hasil biarkan baru akan diketahui dalam waktu minimal 3-5 hari. Pemeriksaan hematologi yang dipakai diantaranya hitung trombosit, hitung leukosit, dan IT ratio. Untuk imunologi, beberapa parameter yang dipakai diantaranya CRP dan prokalsitonin. Neutrofil di antara seri granulosit neutrofil merupakan jenis sel yang terbanyak, yaitu sebanyak 60-70% dari jumlah seluruh leukosit. Neutrofil memiliki nukleus multilobus dengan granula sitoplasma pada granula mengandung berbagai enzim seperti protein dan glikosaminoglikan yang berperan pada fungsi sel. Pada sitoplasma neutrofil terdapat enzim lipoksigenase dan dehidrase. Fungsi enzim tersebut dapat merubah asam rakidonat, sebuah unsur pembentuk membran biologik, menjadi sejumlah senyawa yang secara biologis aktif mempengaruhi pembuluh darah dan sel-sel bebas jaringan ikat untuk membantu proses infeksi peradangan. Ratio merupakan suatu pemeriksaan laboratorium sederhana yang dapat digunakan sebagai deteksi dini sepsis pada neonatus. Pemeriksaan ratio didapat dengan perbandingan antara neutrofil muda yaitu mielosit, metamielosit, neutrofil batang, dan total neutrofil yaitu mielosit, metamielosit, neutrofil batang, dan neutrofil segmen. IT ratio pemeriksaan rasio neutrofil imatur dengan total neutrofil dikatakan positif bila dijumpai nilai lebih dari 0,2. Penelitian ini dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat tentang sepsis pada neonatus, sehingga para ibu hamil dapat menjaga gizi dan pola hidup bersih. Di Rumah Sakit Harapan Selati sendiri, di awal tahun 2022 sampai sekarang pasien ibu melahirkan meningkat dengan kondisi yang berbeda dan kondisi bayi baru lahir berbeda. Sebagian bayi ada yang dicek laboratorium lengkap, seperti darah lengkap, CRP, IT ratio, dan gula darah. Sebagian pula ada yang dicek hanya darah lengkap dan gula darah saja. Sekian presentasi rancangan bab 2 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.